Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi tayyibin wa sahabatihil ghurril mayamin wa sairina ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanak wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat, begitu pula sahibul bait serta seluruh keluarga yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sedikit demi sedikit berlalu. Tak terasa mungkin dari pertemuan kita terakhir sudah lebih dari 5 tahun mungkin ya. Lebih. Mungkin 7-8 tahun. Karena terjadi sebelum Covid. Covidnya sudah 7 tahun kayak apa 5 tahun sekarang ini. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bahkan ditegaskan dalam sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu. Ada waktu subuh ya. Terkadang ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara umum. Nah, pada kali ini Allah bersumpah dengan waktu asar. Kalau kita kembalikan kepada akar kata bahasa Arab, kata asara ya'siru artinya memeras. Oleh karena itu asir dalam bahasa Arab namanya jus dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tanpa kita sadari waktu ini memerah sari-sari kehidupan kita. Dari masa-masa muda berlalu begitu cepat, kita beralih kepada masa-masa tua. Dari masa-masa segar, kita menuju masa-masa layu. Kita sibuk dengan urusan dunia kita tanpa kita sadari waktu kita berlalu dan mendekati saat kita meninggalkan dunia. Baik kita suka atau tidak suka. Baik kita berusaha mempertahankan masa-masa muda kita, tak ada satupun orang yang kuasa mampu berhadapan dengan waktu yang menggerogoti dirinya. Jadi Allah menggunakan kata al-asru di sini untuk mengingatkan kita, wahai manusia, bagaimanapun kamu kuat dan kuasanya, kayanya, kamu tidak akan mampu berhadapan dengan kekuatan waktu. Sesungguhnya manusia dengan waktu yang Allah berikan sebagai modal hidupnya, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian yang amat besar. Karena kebanyakan manusia menyia-nyiakan waktunya yang begitu berharga hanya untuk kehidupan dunia yang fana, yang singkat dan tak berarti, mengabaikan kehidupan yang kekal abadi dalam kebahagiaan yang tak mungkin dapat kita khayalkan atau perikan dalam hidup ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan karakteristik kehidupan kita, waktu yang merupakan modal hidup yang begitu berharga, Allah memberikan solusi buat kita. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mereka yang dikecualikan dari kerugian hanyalah orang-orang yang beriman. Beriman bukan hanya sekedar percaya dan yakin, tapi kepercayaan, keyakinan yang diiringi dengan amal yang sesuai dengan keyakinan kita. Kalau hanya percaya dan yakin, belum memasuki ranah keimanan.
Begitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga atas diri kita, di mana seluruh kehidupan kita merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Allah juga yang memberikan kita akal, mengajarkan kita berbagai macam pengetahuan, menjadikan kita sebagai khalifah. Allah tundukkan apa yang di muka bumi untuk kita semuanya. Oleh karena itu Allah bertanya, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang bermacam-macam dalam suratul Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tunjukkan mana dari nikmat Tuhanmu yang kalian ingkari, yang berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan satu saja nikmat Allah yang kalian ingkari. Sebahagian besar kehidupan kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha kita sedikit dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Seluruh organ tubuh kita ini bekerja semua atas izin Allah. Begitu juga ilmu pengetahuan yang kita miliki, tanpa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan kita akan sama dengan binatang yang sama-sama memiliki kehidupan. Kalau seandainya mereka disekolahkan bersama kita di sekolah yang sama, menempuh jenjang pendidikan, niscaya kita akan lihat bagaimana perbandingan manusia yang diangkat sebagai khalifah dan hewan-hewan yang tidak mampu menyerap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Allah berfirman, Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman yang maha pemurah, dia yang mengajarkan Al-Quran. Ini yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu Allah sebutkan lebih dulu. Baru setelah itu khalaqal insan, dia juga yang menciptakan makhluk yang bernama insan, yang terdiri dari pasangan pria dan wanita. Allamahul bayan, Allah juga yang mengajarkan dia kecerdasan, kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, mentransfernya, mengembangkannya, semua kembali pada Allah. Maka dari sini Allah tegaskan bahwa seluruh nikmat yang ada pada kita, kemuliaan yang kita miliki adalah manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini sesiogianya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan mengikuti bimbingan dan petunjuknya sebagai jalan hidupnya, dan dia sama sekali tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Ini merupakan jalan yang paling utama. Oleh karena itu, apabila hati kita betul-betul berisikan keimanan, maka perhatian kita, tujuan hidup kita pasti akan tertuju kepada Allah. Adapun apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini bukan sebagai tujuan, hanya sebagai wasilah menuju Allah. Orang yang beriman, mereka akan tetap jiwanya tentram, bersyukur kepada Allah, baik dalam suasana senang maupun susah. Pada saat senang dia bersyukur, pada saat dia susah dia bersabar, dan semuanya akan membawa keuntungan baginya. Syukurnya akan menambahkan nikmat Allah, sabarnya akan membuat dia menerima balasan tanpa hitungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, sungguh beruntung keadaan orang yang beriman. Pada saat dia menerima nikmat dia bersyukur, pada saat dia dicoba dia bersabar, dan hatinya tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan imannya dibuktikan, diaktualisasikan dengan mengerjakan amalan-amalan saleh. Amalan saleh ini menunjukkan amal yang amat luas, bukan hanya terbatas pada ibadah ritual, tapi ibadah ritual ini justru untuk memupuk di hati kita apa? Kecintaan pada kebaikan. Salat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, puasa untuk mengendalikan diri kita, berzakat juga untuk menumbuhkan sifat darmawan, kepedulian terhadap sesama kita. Sedangkan berhaji ke tanah suci mengingatkan kita akan persaudaraan umat manusia. Walaupun mereka berwarna-warni, berlatar belakang dari suku yang bermacam-macam, melalui pertemuan haji bersama-sama menuju Allah, kita menyadari kita merupakan saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama.
yang diciptakan dari asal usul yang sama. Sedangkan balasan Allah di hari kemudian nanti tidak berbasiskan ras, tidak berbasiskan gender, tapi berbasiskan iman dan takwa. Setiap orang punya kesempatan untuk meraih kemuliaan apabila dia berminat. Walaupun orang yang berasal dari nasab mulia, tapi kalau dia tidak beriman bertakwa, nilainya jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak melihat siapa kamu, apa nasabmu, berapa banyak kekayaanmu, tapi yang Allah lihat adalah iman dan takwamu. Itu yang memiliki nilai. Dan setiap orang, apapun latar belakangnya, punya kesempatan untuk berlomba-lomba meraih kemuliaan di sisi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saksikan, orang seperti Bilal, Salman, Yasir, Sumayyah yang merupakan hamba-hamba sahaya sebelum mereka beriman. Tapi bagaimana mereka meraih kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah? Yasir dan Sumayyah, orang-orang yang pertama mati syahid mempertahankan imannya, menjalani siksaan yang pedih di hadapan Abu Jahal dan rombongan-rombongan. Begitu juga Salman meninggalkan Persia untuk mencari Nabi akhir zaman sebagaimana yang digambarkan dalam kitab terdahulu. Di perjalanan dia disamun hingga dijual di pasar perbudakan yang mengantarkan dia menuju ke Madinah, yang pada akhirnya mempertemukan dia dengan Rasul. Dengan keimanannya, ketakwaan dan kecintaan pada Rasulnya, Rasul memasukkan dia dalam keluarga Nabinya. Sedangkan Abu Lahab, paman Nabi, bagaimanapun mulia nasabnya, tapi dia menjatuhkan dirinya dengan keingkaran, kekafiran, dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk setiap manusia, apapun latar belakangnya, Allah berikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk meraih kemuliaan dengan iman dan ketakwaan, dan di sini Allah melihat kalian. Jadi wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Penutup ini merupakan hal yang menjadi pagar bagi iman dan amal soleh kita. Kalau kita tidak hidup di antara kita saling mengingatkan, mudah sekali kita akan masuk dalam perangkap syaitan. Oleh karena itu Allah ingatkan kita untuk selalu hidup berjamaah yang saling mengingatkan kita agar selalu berpegang kepada kebenaran dan bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, dengan mudah syaitan akan masukkan kita ke dalam perangkapnya. Akan dengan mudah syaitan mempengaruhi kita. Tapi di saat kita berjamaah, bersama-sama, memilih teman-teman yang mempunyai visi yang sama, yang bertakwa kepada Allah, di saat kita lupa diingatkan. Di saat kita lemah, dia berikan dorongan dan semangat bagi kita semuanya. Di saat kita membutuhkan bantuan, teman yang sejati akan mengulurkan tangannya. Karena teman untuk mengetahui mereka yang sejati yang datang kepada kita membantu pada saat kita dalam keadaan sulit. Dan inilah merupakan gambaran orang yang beriman sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini merupakan suasana gembira, suasana halal bihalal, artinya saya menghalalkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita dalam pergaulan. Begitu juga saudara dan saudari juga menghalalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Dan ternyata ungkapan ini bukan ungkapan yang baru. Dari mulai zaman dahulu kala, bahkan dari mulai zaman Wali Songo, kalimat ini dipergunakan di antara mereka. Walaupun pada masa Nabi kita tidak dikenal hal ini, tapi dalam bahasa Indonesia mengungkapkan hal yang dianjurkan oleh Nabi kita untuk saling memaafkan, saling melupakan kesalahan, dan siapa-siapa yang melupakan kesalahan saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin membawakan satu ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 177. Ayat ini menerangkan kepada kita ajaran Islam yang amat sederhana, mudah untuk difahami, jelas, tidak membingungkan.
Tidak seperti yang kita jumpai dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh banyak para ustadz yang membuat umat Islam bingung, bahkan bertentangan, berselisihan satu dengan lainnya dan tidak mencapai tujuannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menjelaskan kepada kita Islam ya, dengan penampilan luarnya atau jasadnya, tapi menjelaskan kepada kita ruh dari Islam itu sendiri yang amat indah. Nah, coba kita renungkan para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan merupakan satu kebaktian, kemuliaan yang bersifat luas dan menyeluruh. Bahasa Arab kata al-bar menggambarkan daratan yang luas, sedangkan albir menggambarkan kebajikan, kebaikan yang sifatnya meluas, bukan bersifat apa? Bukan bersifat lokal dan kecil, tapi bersifat meluas. Dan orang-orang yang beriman, mereka mendambakan untuk mendapatkan albir tersebut. Nah, Allah terangkan bahwa albir dan meraih kemuliaan tersebut bukan hanya sekedar kita menghadapkan wajah kita ke timur maupun ke barat. Ayat ini turun untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak terpelosok dalam pertentangan, perdebatan yang sia-sia, yang tidak menumbuhkan iman di hati kita, hanya mendorong, menjerumuskan kita ke dalam pertengkaran yang sia-sia, seperti yang kita jumpai di antara kaum muslimin, menghabiskan waktunya dalam perdebatan fikih yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan pada masa Nabi tidak pernah menjadi topik pembicaraannya. Nah, ketika terjadi peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Al-Masjid Al-Haram, diperkirakan waktunya pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, atau 18 bulan setelah Nabi berhijrah menuju Madinah. Ketika Nabi sedang sholat bersama para sahabatnya, yang sekarang dikenal dengan nama Al-Qiblatain, menghadap Baitul Maqdis. Tahu-tahu turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabinya untuk menghadapkan wajahnya menuju Makkah Al-Mukarramah Al-Baitul Haram. Dan ini apa? Ini betul-betul perpindahan 180 derajat. Yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi dalam keadaan sholat zuhur. Langsung Nabi berbalik. Dan para sahabat ikut. Dari arah Baitul Maqdis langsung berbalik menuju Mekah, ke arah belakangnya. Pada saat itu hadirin sekalian, sahabat subhanallah dari patuhnya kepada Rasul, mereka tidak bertanya. Langsung mereka berbalik mengikuti Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya menuju Al-Bait Al-Haram. Ketika selesai sholat, Nabi menerangkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapkan wajahnya menuju Al-Bait Al-Haram. Begitu orang-orang Yahudi, orang-orang munafik menyaksikan peristiwa tersebut, dimanfaatkan oleh mereka untuk menimbulkan keraguan-raguan di hati kaum muslimin. Mereka mengatakan, ada apa di balik semua ini? Apakah ini merupakan agama yang benar? Kemarin menghadap Baitul Maqdis, sekarang diajak untuk menghadap kepada kiblat nenek moyangnya. Jadi baik orang Yahudi maupun orang munafik terlibat dalam perdebatan tersebut. Anehnya para jamaah sekalian, sebelum Nabi menghadap Baitul Haram, orang-orang Yahudi mengatakan, dia tidak mengikuti agama kami, tapi menghadap ke hadapan kiblat kami. Nah, Nabi berharap betul-betul untuk dapat berpindah menuju Al-Bait Al-Haram. Tapi karena ini merupakan ketentuan Allah, beliau tidak pernah melangkahi Allah sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah menyaksikan bagaimana hatimu yang terus
mendambakan dari Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tahu hati kamu yang mendambakan untuk menghadap menuju Baitul Haram yang merupakan rumah pertama yang dibangun dan dinisbatkan kepada Allah, dibangun oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Ismail. Maka saat ini kami arahkan kamu untuk menghadap menuju Baitul Haram. Maka dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian menuju Al-Baitul Haram. Ini menjadi topik yang digunakan untuk memfitnah dan mengacau balaukan kepercayaan kaum muslimin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Allah, qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan, baik itu arah timur maupun arah barat milik Allah. Sedangkan Allah tidak berada di timur maupun di barat. Tapi timur dan barat milik Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kalian menghadap ke timur bukan berarti Allah berdiam di timur. Pada saat kalian menghadap ke barat bukan berarti Allah berada di barat. Pada saat kalian menghadap ke Ka'bah bukan Allah berdiam di Ka'bah. Tapi ini hanya merupakan ibadah simbolik. Karena Allah tidak menempati ruang dan masa, karena masa dan ruang adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk membangun rumahnya yang dinisbatkan kepadanya, karena yang menghadap ke sana sama dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah. Oleh karena itu ketika orang-orang Yahudi bertanya pada Imam Ali, Aina Allah? Di mana Allah berada? Dijawab oleh beliau, Innallaha la yus'alu bi aina li'annahu alladhi ayyanal ainiya. Pertanyaan kamu salah. Aina itu pertanyaan tentang tempat. Sedangkan tempat yang menciptakan Allah. Masa kamu bertanya di mana Allah berada? Seharusnya pertanyaan ini kamu gunakan untuk sesama manusia. Di mana fulan? Begitu juga pertanyaan kalian mata kan Allah, kapan Allah mulai ada? Kapan pertanyaan tentang waktu, sedangkan waktu Allah yang ciptakan. Masa kamu bertanya kapan Allah mulai ada? Allah ada sebelum adanya waktu maupun tempat. Jadi Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa timur dan barat ya, semua adalah milik Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di sana kalian akan menjumpai Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala tentukan kita semua untuk menghadap menuju Al-Ka'bah sebagai apa? Simbol tauhid. Baik yang dari timur, yang dari barat, dari utara, selatan, semua menghadap ke arah yang sama, menghadap kepada Tuhan yang sama dan umat yang sama dari manapun mereka berasal. Ini merupakan ajaran yang ingin menyatukan kita semua dan mengingatkan manusia merupakan saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan juga oleh Tuhan yang sama. Lalu kenapa kita tidak bersatu hati? Kenapa kita tidak bersatu menghadapkan wajah kita dan berjalan di jalan Allah, dan kebaikannya kita yang akan menikmati dan merasakan. Oleh karena itu Allah terangkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ini yang harus kita fahami. Kebajikan itu dan kesempurnaannya bukan hanya sekedar menghadap ke timur atau ke barat. Bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kalian ke timur ataupun ke barat. Begitu juga kebajikan yang sebenarnya bukan hanya sekedar kita tunggang-tungging sholat dengan jidat yang hitam ya, atau dengan pakaian jubah seperti saya, dengan pakaian yang seolah-olah menunjukkan manusia baik. Ini semua hanya merupakan casing, hanya merupakan jasad, tapi tanpa ruh semua itu sia-sia. Begitu juga orang menghadapkan wajahnya katakan menuju Al-Baitul Haram, sebelumnya menuju Baitul Maqdis, tapi kalau ruhnya hilang maka semua amalnya sia-sia. Lalu apa ruhnya? Man amana billah wal yaumil akhir. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di mana perilakunya, sepak terjangnya, ucapannya selalu merasa diawasi oleh Allah. Mendambakan ridhanya dan juga berhati-hati terhadap akibat yang akan diterima di hari kemudian nanti. Karena kalau seorang sholat walaupun ribuan rakaat, melakukan sholat, jidatnya hitam,
berpuasa di waktu siang, tapi sama sekali apa? Tidak memiliki ruh keimanan kepada Allah dan hari akhirat, semua sia-sia, tidak berguna. Tapi kalau orang jiwanya digenangi iman kepada Allah dan hari akhir, apa saja yang dilakukan pasti akan membuahkan buah yang amat indah. Ucapannya, ucapan yang baik, sepak terjangnya, perlakuannya pada keluarganya, perlakuannya terhadap sesama manusia yang dilandasi iman kepada Allah dan hari. Beda dengan orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah maupun hari akhir. Kemudian wal malaikati wal kitabi wan nabiin, juga beriman kepada malaikat, malaikat yang membawa wahyu kepada rasulnya, malaikat yang selalu siap mencatat amal kita di kanan maupun di kiri kita. Kira-kira para jamaah sekalian, berapa banyak kita menyadari setiap kali kita akan berbicara, berbuat dalam kesendirian maupun keramaian, merasa dua malaikat ini mengawasi kita. Setiap ucapan yang kita ucapkan, kedua-duanya akan siap siaga mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia tidak mengucapkan satu lafaz kecuali di kanan kirinya terdapat dua malaikat raqib dan atid. Raqib ini bukan kata benda, tapi kata sifat. Raqib yang selalu mengawasi, atid yang siap siaga. Jadi di kanan raqib atid, di kiri juga apa? Dan mereka hanya mencatat yang keluar dari mulut kita. Adapun di hati kita, mereka tidak punya hak untuk mencatat. Dan mereka tidak mengetahui yang di hati kita. Hanya Allah. Ini merupakan rahasia. Coba kira-kira para jamaah, setiap kali kita akan berucap, berbuat, dan kita memperlakukan orang di sekeliling kita, kita menyadari dua malaikat di kanan kiri kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Orang yang enaknya bicara, menyebarkan kebohongan, fitnah, melakukan perbuatan khianat, perbuatan zalim, dia tidak menyadari bahwa perbuatannya semua tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyadari keberadaan dua malaikat di kanan kirinya, niscaya dia akan berhati-hati setiap kali dia berbicara, perlakuannya pada keluarganya, perlakuannya pada manusia, pada orang-orang yang bekerja pada dirinya, perlakuannya pada kedua orang tuanya, niscaya keadaannya berbeda. Ini bukan hanya percaya, bukan hanya keyakinan, tapi ini iman yang selalu menghubungkan setiap gerak-gerik kita dengan pengawasan Allah, dengan hari akhirat. Begitu pula pengawasan malaikat yang selalu mendampingi kita. Jadi man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiin. Di samping beriman kepada malaikat, beriman juga kepada Alkitab yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang beriman dalam kehidupan ini, dia tidak mengambil pedoman hidup kecuali yang datang dari Allah Tuhannya. Dan Allah paling tahu mengenai diri kita, dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu mengenai kita lebih daripada Allah yang menciptakan kita, yang menata jiwa kita, yang mengetahui apa yang baik bagi kita maupun apa yang buruk bagi kita. Dan Allah dalam hukum dan aturannya tidak menjadikan kita kelinci percobaan sebagaimana penemuan dan ijtihad manusia merupakan dugaan dan melakukan uji coba, bila gagal diperbaiki kembali. Tapi yang datang dari Allah, datang dari yang maha tahu yang baik untuk kita dan apa yang berbahaya buat kita. Ini merupakan apa? Dasar dan ruh dari seluruh ibadah dan gerak-gerik kita dalam hidup ini. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada seluruh nabi yang diutus oleh Allah. Ajaran Islam bukan ajaran yang eksklusif, tapi ajaran yang inklusif. Kita beriman kepada nabi kita, beriman juga kepada siapa? Kepada Isa. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi Isa, maka iman kita dianggap gugur. Beriman juga kepada Yahya, kepada Zakaria, beriman kepada Sulaiman, Daud, beriman juga kepada Musa, beriman kepada seluruh nabi, dan kita beriman kepada seluruh kitab yang Allah turunkan pada mereka. Jadi betul-betul jauh dari kefanatikan, tapi kita menerima dan mengimani semua rasul dan risalah yang Allah turunkan kepada mereka, yang intinya sama, mengajak kita beribadah pada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir.
wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan dia ya, menginfakkan, memberikan hartanya ala hubbi, walaupun dia mencintai uang tersebut, mencintai harta tersebut. Artinya bukan dia orang yang tidak mencintai harta, dia tahu bagaimana pentingnya harta dalam kehidupan ini. Tapi walaupun demikian, dia rela menginfakkan hartanya yang dia cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya, terutama sekali kedua orang tuanya, kerabat-kerabat dekatnya. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim yang kehilangan tulang punggung mereka. Wal masakin, orang-orang miskin yang butuh tapi malu untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Ini perbedaan antara fakir dan miskin. Kalau fakir butuh tapi mereka berani untuk meminta. Tapi kalau orang miskin butuh tapi malu, menghalangi dirinya untuk mengungkapkan kebutuhannya. Sebagaimana sabda Nabi, laisal miskin alladzi yutawwifu 'alan nas. Orang miskin itu bukan orang ya, yang keliling untuk minta ke sana kemari. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughni wa yastahi an yas'alan nas. Orang miskin itu yang tidak punya kecukupan tapi malu untuk meminta. Kita bisa melihat keadaan mereka ya. Walaupun mereka tidak mengucapkan, tapi kita tahu kebutuhan mereka. Maka kalau kita berikan perhatian kepada mereka, maka ini merupakan bahagian dari bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Tanpa diminta, kita memberikan bantuan dan kepedulian kita kepada mereka. Wabnis sabil atau wabnas sabil. Begitu juga orang yang merantau kehabisan bekal, yang melakukan perjalanan, atau orang-orang yang menuntut ilmu kehabisan bekal, mereka mempunyai hak pada harta yang Allah berikan kepada kita. Wasairin, begitu juga mereka-mereka yang datang meminta. Ini orang-orang fakir yang datang memohon agar kita memberikan bantuan kepada mereka. Wa fir riqab, demikian pula dalam membebaskan orang yang terjerat dalam perbudakan. Islam datang sedikit pun tidak pernah memperbudak manusia. Tapi yang terjadi perbudakan telah ada sebelum datang Nabi kita, maka Islam memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita membebaskan manusia dari jerat perbudakan. Orang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan dan punya kemampuan, dia membebaskan budak. Orang juga yang melakukan zihar, mengatakan pada istrinya, kamu haram bagi saya seperti ibu saya, tebusannya dengan melepaskan budak. Orang menabrak seseorang secara tidak sengaja, maka di samping dia membayar ganti rugi pada keluarganya sebesar 1.000 dinar, kurang lebih sekitar 5 kg emas, dia juga melepaskan budak. Kalau dia tidak mampu melepaskan budak, maka dikenakan puasa 2 bulan berturut-turut. Di samping membayar ganti rugi pada keluarga yang terbunuh. Itu merupakan hukum yang langsung dalam Al-Quran. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli. Tidak mungkin seorang beriman akan membunuh saudaranya yang beriman secara sengaja, kecuali tidak sengaja. Maka siapa yang membunuh saudaranya secara tidak sengaja, dia melepaskan budak. Hak Allah ya, yang memberikan kehidupan kepada orang tersebut, lalu tanpa kita sengaja membunuhnya, kita melepaskan budak. Kemudian wadiyatun musallamatun ila ahli, dan membayar ganti rugi kepada keluarganya sebagaimana ditetapkan oleh Allah, itu 1.000 dinar. Kira-kira kalau seandainya orang memahami hal ini, berani nggak secara brutal membawa kendaraan, apalagi dalam keadaan mabuk? Di Saudi Arabia dulu tuh, kalau ada orang mau nyebrang, orang Saudi dari jauh mengerem. Kebanyakan mereka bukan karena takut pada Allah, takut terkena apa? Terkena dia yang mesti dibayar. Oleh karena itu ada orang Saudi yang datang ke Indonesia menyembelih 5.000 ekor kambing. 5.000 ekor kambing. Sebagai pengganti daripada apa? Pengganti daripada apa? Dari puasa yang dia tidak mampu lakukan. Bukan sebagai ganti rugi bagi pihak keluarga.
Karena di Saudi Arabia di saat mereka dulu ya, sekarang sudah hampir dikatakan tidak berlaku. Kalau ada orang membunuh secara tidak sengaja, tidak punya kemampuan, biasanya diumumkan di masjid-masjid orang untuk membantu orang ini membayar dia. Ini yang membuat mereka walaupun banyak jauh dari Allah, tapi karena takut dikenakan denda yang begitu besar, mereka berhati-hati dalam berkendaraan. Nah, kalau hukum ini berlaku di Indonesia, kira-kira bagaimana keadaan kita? Kita akan menghargai nggak nyawa manusia? Pasti kita akan berhati-hati dan betul-betul menghormati nyawa manusia yang memiliki nilai yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membunuh secara sengaja. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Yang membunuh seorang dengan sengaja, maka orang semacam ini apa? Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Balasannya api neraka jahannam. Kekal di dalamnya. Allah juga murka kepadanya dan melaknatnya dan Allah sediakan baginya ganjaran yang besar. Artinya nyawa manusia bukan hal yang sepele. Tapi sekarang betapa murahnya nyawa manusia. Kita saksikan umat Islam berperang satu dengan lainnya. Membunuh saudara mereka, seharusnya mereka gunakan senjata mereka menghadapi Zionis, tapi mereka gunakan untuk membunuh sesama mereka karena siasat adu domba yang dilakukan musuh. Karena orang-orang yang diperintahkan untuk mereka perangi dianggap merupakan ancaman bagi kepentingan-kepentingan Zionis. Akhirnya orang-orang Islam menjadi proksi Zionis untuk membantai memerangi sesama kaum muslimin. Ini kebodohan yang luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa dosa ini merupakan dosa besar yang tak terampunkan. Apalagi dengan datang bulan haram, mereka masih memerangi saudara mereka. Ini berlangsung di Irak, berlangsung di Suriah, berlangsung juga di Yaman, berlangsung juga di berbagai macam tempat. Dan yang menyedihkan, betapa bodohnya kita kaum muslimin sebanyak 2 miliar. Meminta bantuan untuk menghadapi Zionis sebanyak 7 juta. Oleh karena itu, pimpinan Polandia mengatakan sungguh mengherankan negara Eropa yang penduduknya 400 juta, minta bantuan kepada Amerika yang penduduknya hanya 300 juta. Yang lebih memalukan lagi, sambil menggunakan tangan kirinya menyindir kepada umat Islam 2 miliar untuk menghadapi 7 juta Zionis, mohon perlindungan kepada Amerika. Jadi kita lihat bagaimana rapuhnya kita umat Islam karena kita beragama tanpa ruh. Kita ribut masalah sholat, ya. Kita perdebatkan pertentangan perbedaan yang bukan merupakan syariat dari Allah, tapi merupakan pendapat-pendapat ulama, kita jadikan bahan pertentangan. Dari waktu ke waktu orang berdebat masalah kunut, masalah tarawih, masalah juga hal-hal yang berhubungan dengan hal yang tidak pernah dibahas oleh Quran maupun Nabi kita Muhammad SAW. Berselawat Allahumma sholli ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad diperdebatkan. Akhirnya ruh selawatnya hilang sama sekali. Selawat menghubungkan kita dengan Rasul, menumbuhkan cinta di hati kita untuk mengikuti Rasul, berubah menjadi perdebatan dan ajang kebencian di antara kaum muslimin. Salat yang seharusnya membuat kita tunduk, malah kita sombong bangga diri mengatakan bahwa salat kita yang diterima. Kita yang berjalan di atas sunnah sedangkan yang lain merupakan salat-salat bid'ah yang tidak akan diterima. Coba antum bayangkan. Kita kehilangan ruh dari salat yang merupakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Iman juga kepada pengawasan malaikat yang mengawasi kita, iman kepada Al-Quran yang menyatukan kita, beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah mengajak kita kembali pada Allah, bukan mengajak kita berselisih dan saling bermusuh-musuhan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasairin wa fir riqab. Setelah Allah menjelaskan infak yang bersifat umum, lalu Allah lanjutkan wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan dia mendirikan salat. Bukan hanya mengerjakan salat, tapi membangun hubungan yang amat mesra hangat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ini akan membuat imannya semakin tumbuh dengan subur dan semerbak, menghasilkan buah-buahnya yang amat indah. Salatnya mencegah dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Karena setiap waktu dia diingatkan kepada Allah, bahkan dengan panggilan dan pengumuman dari Allah.
Dan suara adzan yang dikumandangkan muadzin sebetulnya merupakan undangan dari Allah untuk berhubungan dengan Allah. Kita kalau berhubungan dengan wali kota saja, kita merasa bangga. Ada urusan, siapa yang kenal dengan bupati fulan, atau kepala polisi fulan, atau jenderal fulan. Sedangkan Allah penguasa dari seluruh alam semesta, kita tidak perlu mencari-cari, tapi Allah memanggil kita untuk datang menghadap ke hadapannya. Bahkan untuk apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Di mana salat kita ini membawa peruntungan yang amat besar buat kita. Tapi kita tidak menghargai Allah, tidak meresapi kebesaran Allah, lebih menghargai makhluk dengan apa yang ada pada mereka yang tak mampu memberikan manfaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mampu untuk membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Kenapa kita bergantung pada yang lemah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa? Saya kenal seorang yang tadinya kebetulan dari kalangan bebas, bergaul bebas, minum, berkelahi. Subhanallah, satu hari dia bertobat kembali pada Allah. Bertobat, kemudian dia berkeliling mencari ilmu dan mulai dia berdakwah. Para jamaah kalau dengar dia berbicara bakal kaget. Dia bukan dari latar belakang orang yang belajar agama sebelumnya, tapi kemampuan dia untuk memahami agama, kemampuan dia untuk berdakwah, melakukan pendekatan luar biasa. Dan dia selalu membaca Al-Quran. Satu hari dia pingsan karena gulanya mencapai 1040. Biasanya orang kalau 500, 600 sudah dalam kondisi yang parah sekali, mata pun bisa nggak mampu untuk melihat. Ini 1000 lebih. Ketika dibawa ke rumah sakit, rupanya tadinya dia ini setiap haus sirup tanpa dirasakan, dan dia asyik berdakwah. Akhirnya begitu dokter periksa gulanya begitu tinggi, diberikan suntikan insulin, kemudian diberikan obat-obatan. Orang ini apa? Dia mengatakan, kalau saya mulai minum obat pasti saya tidak berhenti. Tapi saya yakin fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Tuhanku menyembuhkan aku. Kemudian dia tahu bahwa Al-Quran merupakan syifa dan rahmah. Mulai saat itu dia membaca Al-Quran dalam jumlah yang besar. Dalam 3-2 hari dia hatam Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Subhanallah, tidak lama gulanya turun drastis. Gulanya turun drastis. Dari 1000 tanpa dia makan obat 120. Atau bisa bayangkan. Kemudian datang panggilan haji, dia berhaji ke Tanah Suci. Sebelumnya dia periksa dokter, dokter bilang kamu harus pasang ring 6. Kamu harus pasang ring 6. Ini true story. Bahkan orangnya baru ke rumah tadi pagi. Harus pasang ring 6. Dilepaskan, akhirnya dia berangkat ke Mekah. Di Mekah sambil minum air Zam-Zam di hadapan Baitullah dia mengatakan, ya Allah, jantung ini yang menciptakan adalah Engkau. Sedangkan penyakit yang saya alami juga semua atas izin kamu. Ya Allah, seandainya kamu wafatkan saya dalam keadaan yang sebaik-baiknya di tempat yang mulia ini. Tapi kalau seandainya kamu panjangkan umur saya, ya Allah, angkat penyakit ini. Subhanallah, ketika dia sedang tidur, dia merasa kayak ada sesuatu yang apa? Yang menarik dia. Terasa betul-betul. Dia pikir saat dipanggil oleh Allah. Dia sudah syahadat ya, karena merasakan ada rasa sakit dan tarikan. Tidak lama kemudian dia merasakan yang tadinya agak sempit, plong dan lapang. Dia selesaikan ibadah haji, begitu dia pulang ke Indonesia, waktu melakukan pemeriksaan kembali, ternyata sumbatannya hilang dengan izin Allah. Dan selalu dia membaca fa'idha maridtu fahuwa yashfin, fa'idha maridtu fahuwa yashfin, sambil membaca Al-Quran. Saya jelaskan hal ini bukan mengajarkan kita untuk tidak berobat, tidak. Tapi pilihan dia ya, membaca Al-Quran yang merupakan syifa dan rahmah, dan dia yakin bahwa Allah mampu melakukan yang lebih daripada apa yang dilakukan para dokter. Sebaliknya saya kira-kira mungkin sekitar 10 tahun yang lampau atau 15 tahun yang lampau terkena serangan jantung. Kena serangan jantung, kemudian diperiksa di rumah sakit, akhirnya diintervensi.
Waktu intervensi selama kurang lebih 2 jam saya merasakan sakit yang luar biasa. Lebih sakit daripada serangan jantungnya. Ternyata setelah selesai, dokter nggak mampu untuk menerobos yang blok total. Dia pasang ring yang seharusnya nggak dipasang pada penyumbatan 60%, pas di pintu setelah Lefman, pembuluh darah besarnya. Akhirnya begitu keluar dari rumah sakit bukan semakin baik, semakin sakit. Sebulan kemudian di Medistra dilakukan intervensi. Yang blok berhasil dibobol, saya pikir sudah selesai. Dia mengatakan ring yang 60 ini ternyata longgar. Saya kencangkan kembali, tapi obatnya mungkin sudah hilang. Setelah selesai itu, berapa hari kemudian saya jalan baru 50 meter sakit yang luar biasa. 50 meter sakit yang luar biasa. Saya bilang ini bagaimana, ini katanya intervensi bisa menghilangkan penyakit. Saya berdoa, tapi pada saat itu saya lebih bergantung kepada penanganan dokter. Akhirnya berapa tahun kemudian saya berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura, mereka periksa, akhirnya mereka lakukan intervensi. Subhanallah, semenjak saat itu alhamdulillah dengan izin Allah, perasaan tidak nyaman hilang sama sekali. Ternyata yang pertama di harapan kita itu yang bikin masalah. Jadi terjadi radang di pembuluh darah yang mereka pasang, padahal belum waktunya, seharusnya 70% ke atas, ini 60% mereka pasang. Ini pelajaran buat kita bahwa usaha manusia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunjukkan betapa lemahnya kamu dengan ilmu kamu, dengan kemampuan kamu. Tapi kalau seorang dokter menangani pasiennya dengan selalu mengingat Allah, menyebut nama Allah, Allah kasih, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat dia. Dan saya mengalami dokter mengobati anak saya yang sudah dibawa ke rumah sakit ke sana kemari, tapi tidak membawa hasil. Saya ketemu dokter Odang, mungkin pernah dengar, dokter anak yang cukup terkenal dan seorang yang soleh. Begitu dia periksa, insya Allah ini merupakan hal yang ringan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia berikan resep, belum diberikan minum, itu anak langsung baik. Bayangkan hadirin sekalian. Padahal setiap minum keluar, tapi dengan rahmat Allah, begitu dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, yang tadinya kita bimbang, resah, gelisah, begitu dia mengucapkan, hati kita ini langsung damai dan tentram. Dan si bayi juga mengalami perubahan. Jadi jangan pernah kita berlepas diri dari Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan selalu mengingat kalian. Bersyukurlah atas nikmat yang aku berikan kepada kalian dan jangan kalian ingkar. Karena begitu kalian bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Jadi kembali kepada ayat tadi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa aqamas shalah. Ini yang amat penting, menjaga hubungan kita yang mesra bersama Allah. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakatnya. Berarti infak yang sebelumnya di luar zakat. Karena zakat kan terbatas, ada waktunya. Tapi orang dan kebutuhannya kadang-kadang butuh untuk pengobatan, butuh untuk makan, butuh untuk ini. Apalagi saat ini. Saat ini kita lihat bagaimana kebutuhan orang, lapangan pekerjaan yang semakin sulit, kemudian harga barang yang membumbung tinggi, ditambah lagi kita saksikan pajak juga yang luar biasa. Bahkan listrik kita sekarang naik nih, kalau tidak salah 40% secara diam-diam. Yang kesian rakyat kecil. Nah selanjutnya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka yang menepati janji mereka di saat mereka berjanji. Kelemahan umat Islam, mereka kebanyakan ini tidak menepati janji. Akhirnya menghilangkan kepercayaan di antara kaum muslimin, sampai mereka mengatakan daripada kita dikecewakan oleh janji palsu, lebih baik kita mendepositkan harta kita daripada kita harus bekerja sama dengan sesama muslim. Padahal kalau seandainya kita termasuk orang yang menepati janji, kepercayaan di antara kaum muslimin pasti akan tumbuh di tengah-tengah mereka. Kita akan bekerja sama di antara sesama muslim, jangan punya anggapan lebih baik kita kerjasama dengan Yahudi daripada kerjasama dengan orang Islam. Karena orang Islam ternyata mereka menganggap menepati janji itu merupakan hal yang sepele.
dengan pergi umrah dan haji, dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Begitu pula mereka yang bersabar fil ba'sa, pada suasana sulit, sempit, ya, dalam suasana yang betul-betul berat mereka bersabar. Begitu juga pada saat menghadapi mara, bahaya dan bencana. Wahinal ba's, begitu juga pada saat kita berhadapan dengan suasana perang, tetap kompak, bersatu, bersabar sampai menantikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan dan belajar dari Iran walaupun kita tidak semadhab dengan mereka. Trump beranggapan ketika dia membunuh Said Ali Khamenei beserta para petingginya, mereka mengharapkan rakyat akan berdemo dan menggunakan kesempatan untuk menggulingkan pemerintahan. Tapi yang terjadi, yang tadinya oposan malah bersatu bersama-sama untuk menghadapi lawan mereka. Bahkan ketika diancam dengan serangan nuklir, bagi kami sama saja dengan peluru atau nuklir, asal kami mati dalam keadaan syahid, itu merupakan kemuliaan bagi kami. Nah, kita ingin bangsa Indonesia juga yang dianugerahkan berbagai macam nikmat karunia menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menepati janji, bersabar menghadapi bencana, menghadapi kesulitan hidup. Begitu juga seandainya kita menghadapi perang untuk menjaga kedaulatan kita, tidak ragu-ragu kita mempersembahkan hidup kita dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan menjual kedaulatan kita. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah sekalian, kalau jamaah merenungkan ayat ini tidak menerangkan agama dengan sulit dan berat. Sederhana, ya, dari mulai menjelaskan ruh dari agama kita yang merupakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian membimbing kita untuk menjadi manusia-manusia yang punya kepedulian terhadap sesama. Membantu saudara kita bahkan tanpa diminta, kita peduli terhadap mereka. Kemudian termasuk dari orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik bersama Allah, mengeluarkan zakat mereka, dan mereka bersabar menepati janji mereka apabila mereka berjanji, bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Kalau ini kita miliki dan kita ingatkan kepada anak-anak kita dari mulai dini, apa itu Islam? Bukan hanya berdebat dalam persoalan fikih yang tidak ada artinya, tapi kita bagaimana menumbuhkan iman di hati kita, kecintaan pada sesama, berbuat kebaikan. Jangan sampai kita jumpai orang di luar Islam bahkan lebih maju dibandingkan kita. Kita malu kalau kita bandingkan kita terang-terangannya dengan orang-orang di luar Islam. Kenapa mereka bisa hidup penuh dengan kepedulian, penuh dengan adab, penuh dengan kesantunan. Sebagai penutup para jamaah sekalian, pernah mungkin saya ceritakan di masa lampau. Saya kebetulan ada tamu pasangan suami istri bersama anak-anaknya. Mereka berasal dari Irak. Mereka tinggal di penjara imigrasi Kalideres. Datang ke rumah untuk beristirahat, berganti pakaian karena mereka merasa tidak tentram di Kalideres. Dan mereka sebelumnya ingin berangkat ke Australia, meninggalkan Irak menggunakan sampan, kapal kecil, terombang-ambing di Samudra India, tidak sampai ke pulau kecil yang terdapat di antara Australia dan Indonesia yang merupakan wilayah Australia, Christmas Island. Bertujuan menuju Christmas Island, tidak berhasil, kembali lagi ke Pelabuhan Ratu. Akhirnya pasangan suami istri ini bercerita kepada seorang juga tahanan imigrasi dari Belanda. Ketika pasangan suami istri menceritakan kepada orang Belanda tersebut, si Belanda bilang, besok saya akan keluar. Saya akan kembali ke Belanda, saya akan perjuangkan hak kamu untuk mendapatkan refugee di Belanda. Kedua orang ini bahagia dengan janji manis tersebut, tapi dia tidak yakin sesama orang Islam tidak membantu. Berangkat orang ini ke Belanda, tidak lama kemudian, tidak sampai 2 minggu mungkin, tahu-tahu dari kedutaan Belanda datang ke Kalideres. Bicara kepada mereka bahwa kami ingin membawa mereka ke Belanda. Kewajiban mereka
lama tinggal di Indonesia, dibayar oleh kedutaan Belanda. Kedua orang ini bersama anaknya langsung dibawa ke rumah sakit. Diperiksakan keadaan mereka dalam kondisi baik, dibawa ke hotel. Kemudian kedutaan Belanda siapkan surat jalan bagi mereka untuk berangkat ke Belanda. Berapa hari kemudian mereka dibawa ke airport. Setelah pakaian mereka diganti, ya, mereka diberikan uang sangu, dibawa ke airport, diterbangkan oleh KLM menuju Belanda. Sampai di Belanda, temannya di penjara sudah menunggu di airport bersama jajaran departemen sosial mereka. Begitu bertemu di airport, mereka berpelukan luar biasa. Kemudian mereka sebelum dibawa ke tempat tinggalnya kembali diperiksakan di rumah sakit. Mau tahu keadaan mereka bagaimana? Diperiksakan mereka, anak-anak mereka. Setelah selesai, diantarkan ke rumah yang sudah disediakan buat mereka, apartemen yang disediakan buat mereka. Tinggal mereka mendapatkan kartu untuk mendapatkan uang mereka. Gak lama kemudian, berapa hari kemudian, dari sekolah menjemput anaknya untuk didaftarkan di sekolah. Bayangkan coba. Setelah itu apa? Kedua orang tua ini ditawarkan pekerjaan, ada lapangan pekerjaan di sini, di sana, mana yang kamu pilih? Sampai mereka menemukan apa yang mereka suka, orang tuanya bekerja, anak juga sekolah, semua merupakan perhatian dari orang-orang non-muslim. Lalu kemana perginya orang Islam? Bukan hanya tidak mengulurkan bantuannya, bahkan meniupkan, mengobarkan kebencian, permusuhan, peperangan di antara sesama umat Islam yang bersyahadat an la ilaha illallah. Ini betul-betul keadaan yang amat tragis buat kita. Kita nggak menginginkan Islam hanya jidat hitam, jenggot panjang, pakaian cingkrang, berdebat masalah fikih, ini menjijikkan luar biasa. Kita ingin Islam yang mengajak kita semua kembali kepada Allah, bersatu hati, berjalan di atas jalan kemuliaan, bergandengan tangan, saling membantu. Di saat kita berhadapan dengan musuh, kita bersatu menghadapi musuh. Berhadapan dengan sesama kaum muslimin, ruhama'u bainahum. Ini yang diajarkan Rasul. Kemana perginya ajaran Rasul? Di tengah-tengah dakwah-dakwah yang berkembang di antara kaum muslimin. Nah, satu hadis terakhir. Dalam sebuah riwayat, di antaranya Imran Husain pernah membawakan hadis ini. Sayati alan nasi zamanun. Akan datang nanti satu masa, lam yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak tertinggal dari Islam kecuali hanya nama saja. Wa minal Quran illa rasmuh. Quran hanya tertinggal kaligrafi, pajangan-pajangan. Kemudian masajiduhum amirum, masjidnya ramai luar biasa. Wahiyya kharabun minal huda, tapi kosong dari petunjuk Allah. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulamanya manusia yang paling bobrok di bawah atap langit. Minhum takhrujul fitnah, dari mulut mereka fitnah berkembang. Wa ilaihim ta'ud, dan kembali kepada mereka fitnahnya. Jadi yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan permusuhan, kebencian, yang membuat agama menjadi kering, gersang, ulama. Nah, saya khawatir kalau sampai saya termasuk dari mereka. Jadi jangan kita merasa bangga, sukses karena menjadi seorang ulama. Omong kosong. Baru setelah di hari kemudian nanti Allah menghisap kita, baru pada saat tersebut siapa yang sukses dan siapa yang gagal akan terlihat. Jadi di hati kita sedikit pun tidak ada kebanggaan atau merasa bahwa kita menjadi orang yang selamat di hari kemudian nanti. Sampai kita menjalankan amanat Allah. Jadi jangan sampai ulamanya menjadi seburuk-buruknya makhluk di bawah atap langit. Lalu bagaimana masyarakatnya? Kalau ulamanya seperti ini. Ternyata yang dikabarkan Rasul terbukti pada saat ini. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita dalam mempelajari agama, carilah orang-orang yang bisa membimbing kita untuk kembali pada Allah, bersatu di jalan Allah, saling mengasihi, saling mencintai, bukan saling mencaci, mencerca atau membanggakan diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada pertemuan kita kali ini. Sudah masuk maghrib ya? Hampir. Kira-kira ada yang mau tanya nggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin nanti setelah maghrib juga. Ya. Silakan. Iya, tadi kan Ustadz bilang sekarang beragama tapi kehilangan ruhnya.
Gimana kita bisa merasakan bahwa kita akan mungkin kehilangan ruhnya, sehingga akhirnya kita berhati-hati untuk tidak jatuh seperti itu. Karena tadi Ustadz bilang juga kan bahwa orang ke masjid rame segala macam, itu kan semuanya kan apakah niatnya ibadah, tapi ternyata kan menurut Ustadz beberapa ya ruhnya udah nggak ada. Gitu. Betul. Kan. Jadi apa sih yang kita Bisa lakukan. bisa lakukan untuk mendeteksi itu sehingga memang ya ibadahnya itu tetap ada ruhnya. Itu, terima kasih. Silakan. Silakan Pak. Sesama SM6 kita harus kasih lihat, oh. Ya. Ada mobil yang lampunya nyala katanya. 12 berapa? 12 OO. Mobilnya apa? Udah ada yang punya. Sini dah kuncinya. Sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Erwin, saya anak buahnya Indra. Jadi saya pengen tanya juga nih Pak Ustadz ya. Silakan. Jadi alhamdulillah Pak Jufri ini berkenan untuk selalu share ceramah-ceramahnya Pak Ustadz. Jadi saya ikutin ya. Tapi memang sejak ini kita mulai ada di Iran, saya merasakan banget bahwa di kesempatan-kesempatan yang mendapat pencerahan seperti ini, termasuk di sholat Jumat, itu topiknya banyak mengenai merangkul umat Islam yang mazhabnya berbagai macam gitu ya. Yang saya mau tanya adalah pada saat kita di luar suasana itu, kita sedang sendiri dan kami berbeda mazhab, kan ada aja tuh orang-orang yang mau coba memaksakan pemikiran dia kan. Betul. Sebenarnya bagaimana sih teknik kita yang tidak terlalu paham agama, tapi kita kepengen nggak merespon itu dan tidak ingin memperkeruh suasana gitu loh. Ada nggak saran yang terbaik bagaimana bersikap? Baik. Baik ya. Ada lagi yang mau nanya. Wiwit. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Eri. Udah diwakilin sama Erwin. Mana Wiwit? Biasanya paling cerewet, paling tukang nanya. Ini main tembakan aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun sangat, atur nuhun atas undangannya Bapak. Silakan. Perkenalkan saya Wiwit kalau lupa ya. Pertanyaan saya Pak, kan kadang-kadang kita hidup nggak cuma dengan sesama muslim, ada yang non muslim gitu. Nah kita kan kadang-kadang terpaksa bukan terpaksa, harus ada empatinya gitu loh Pak Ustadz. Jadi misalnya contohnya mengucapkan selamat Natal ataupun hal-hal lain, misalnya undangan ke gereja gitu ya Pak Ustadz ya. Saya pernah diundang ke gereja, tapi emang acara di gereja gitu, jadi saya satu-satunya yang hijab gitu Pak Ustadz. Saya antara merasa bersalah atau enggak, nah itu kurang lebih bagaimana itu satu. Terus yang kedua, tadi saya tertarik dengan istiqomah dalam kebaikan Bapak. Nah cuma jujur aja iman kan naik turun ya Pak Ustadz. Nah bagaimana kita nggak hanya mempertahankan iman kita, tapi memberikan contoh untuk anak-anak, terutama saya kebetulan 2 anak saya laki ya Pak Ustadz, jadi ya harus menjadi imam kelak di kemudian hari. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang salah faham dalam memahami agama ini merupakan hal yang bisa membuat kita menyeleweng dan menyimpang. Kita harus bedakan agama yang datang dari Allah sama pendapat yang datang dari manusia. Yang dinamakan mazhab itu pendapat manusia dalam memahami teks agama. Tapi yang datang dari Allah itu namanya syariat. Kita bersatu dalam syariat Allah, tapi di saat berhadapan dengan pendapat yang berbeda, kita harus legowo. Karena apa? Karena baik itu pendapat katakan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka berpendapat yang merujuk juga kepada dalil. Oleh karena itu ulama bersepakat bahwa tidak boleh kita menyesatkan seorang yang berbeda pendapat yang bersumber dari ijtihad interpretasi manusia. Tapi kalau berbeda syariat, contoh Allah wajibkan kita sholat, ya.
Kemudian sebagian orang mengatakan sholat tidak wajib. Ini jelas-jelasan berbeda syariat. Tapi kalau satu mengatakan kunut dan satu tidak kunut, itu perbedaan pendapat yang mengacu pada dua riwayat. Bukan bersumber dari Quran, bersumber dari riwayat satu kunut, satu tidak kunut. Tapi semuanya berpendapat yang kunut tidak batal sholatnya, yang tidak kunut juga apa? Tidak batal sholatnya. Nah, kenapa kita ini nggak bisa legowo di saat kita menjumpai saudara kita baik yang kunut maupun tidak kunut? Yang sholatnya meletakkan tangan di sini berdasarkan riwayat, ada yang meluruskan tangannya berdasarkan riwayat. Itu pendapat dari ulama. Tapi kalau perintah sholat dan rukun-rukunnya 99% disepakati. Jadi sholat bukan sholat madhab Syafi'i, bukan sholat madhab Hambali, sholat dengan mengikuti tuntunan Nabi. Adapun Syafi'i, Hambali, Hanafinya kembali kepada kunut, tidak kunut. Kembali meletakkan tangan di sini atau di sini. Begini juga meletakkan tangan. Ini masalah-masalah bukan bersumber dari syariat Allah. Di sini Allah menguji ketulusan hati kita. Kalau kita beragama dengan tulus menghadap kepada Allah, kita tidak akan persoalkan masalah tadi. Tapi sayangnya pendapat manusia disucikan. Sedangkan kitab Allah, syariat Allah diabaikan. Syariat yang seharusnya kita sakralkan, itu yang merupakan ikatan kita jadikan sebagai sesuatu yang apa? Yang seolah-olah tidak berarti. Tapi perbedaan pendapat yang bersumber dari benak manusia, itu yang kita agungkan. Sampai kita punya pandangan, ini merupakan sunnah dari Rasul. Yang berbeda merupakan bid'ah. Itu salah besar. Kecuali orang sholat yang tadinya menghadap ke depan, rukunya ke depan, dia ruku ke belakang. Itu jelas-jelasan. Atau katakan dia tambahkan sholat maghrib menjadi 10 rakaat. Walaupun ditambahkan. Itu jelas-jelasan mengubah yang baku. Tapi kalau orang mau sholat sunnah malam-malam 50 rakaat, dia lagi stres, lagi sedih, lagi bergelisah, dia ingin mencurahkan hatinya kepada Allah dengan memperbanyak sholat. Bid'ah kan? Bukan. Kecuali kalau dia katakan bahwa ini wajib. Tapi kalau dia pilih 50 rakaat atau 10 rakaat dengan khusyuk dia menangis, meratap, itu merupakan hal yang bukan merupakan bahagian yang dilarang. Jadi jangan orang sholat malam 20 rakaat disalahkan. Kenapa yang nggak sholat didiamkan? Kenapa yang berbuat maksiat terang-terangan di hadapan matanya dibiarkan? Mereka menyerang umat Islam, tidak suka kalau umat Islam bersatu, tapi Zionis yang memerangi mereka, justru mereka lindungi. Aneh nggak? Ketika Iran sedang berhadapan dengan Zionis, bukan mereka mendukung walaupun berbeda pendapat, mereka tikam Iran dari belakang, kafir, Syiah, sesat dan lain sebagainya. Bahkan mereka katakan Yahudi kan? Padahal selama ini Palestina dihancurkan, tak ada satupun negara Arab yang bantu. Malah mereka menyediakan negeri mereka sebagai pangkalan Amerika. Jadi di sini kita lihat ada memang orang-orang yang ingin menyebarkan fitnah dan menghasut di antara kita. Oleh karena itu prinsip kita bersatu dalam Islam, yaitu apa yang datang dari Allah dan pasti dari Rasulnya. Tapi kita legowo berbeda pendapat, saling menghormati, bahkan saling mendoakan. Semoga Allah terima amal kamu, terima amal saya. Dan ini merupakan ungkapan cinta kita pada Allah dan bersatu dalam agama Allah. Nah, adapun apa yang antum sampaikan tadi, itu juga tidak lepas dari pemahaman yang benar. Selagi kita betul-betul memahami Islam dengan ruhnya, kita sholat juga dengan penuh kekhusyuan, mohon kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengisi hati kita dengan iman, yang bisa menyatukan hati kita dalam iman. Oleh karena itu, sholat merupakan bala bantuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi iman bukan hanya kepercayaan, bukan hanya keyakinan, tapi diiringi dengan amal. Baru akan membuahkan nanti apa? Ketakwaan di hati kita, akhlak yang luhur, pekerti yang mulia. Tapi kalau agama jadi perdebatan, akan membuat hati menjadi gersang. Antum bisa lihat yang tadinya rukun di masjid sama-sama, begitu mau salaman, dia pada ngosip kita hari sekalian. Padahal Nabi terhadap orang kafir bersikap lemah lembut terhadap mereka. Nah, ibu kita tadi bertanya mengenai hubungan dengan orang-orang non-muslim. Allah tidak melarang kita untuk bersikap baik, bersikap mulia, bahkan membantu orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita dan tidak bekerja sama dengan musuh untuk memerangi kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak larang kalian dari orang yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian, tidak membantu musuh untuk memerangi kalian,
kalian bersikap baik kepada mereka. Bahkan apa? Mereka berhak menerima zakat dari kita. Kalau mereka susah, berhak menerima zakat. Mereka juga berhak menerima pertolongan kita di luar zakat. Kalau mereka dalam keadaan sakit, gak ada yang memberikan bantuan, kita berikan bantuan kepada mereka. Kalau mereka dizalimi, kita wajib untuk melindunginya. Oleh karena itu ketika sebelum Fatu Mekah, ada sekutu Nabi kita dari orang musyrik. Karena setelah Hudaybiyah ada perjanjian damai tersebut, Rasul siapa saja yang mau bersekutu bersama Rasul dari suku bangsa Arab silakan, walaupun masih musyrik, bersekutu bersama Rasul. Tahu-tahu kaum musyrikin Mekah menyerang sekutu Nabi kita. Mereka langsung meminta pertolongan kepada Nabi, Nabi kerahkan pasukan, itu yang membuat Mekah beralih ke tangan kaum muslimin karena orang-orang Mekah menyerang sekutu Nabi kita yang musyrik. Islam menolak kezaliman terhadap siapapun, terhadap muslim, terhadap non-muslim, selagi kita berbuat kezaliman maka wajib untuk dihentikan. Tapi kita juga tidak menerima kezaliman. Kalau kita dizalimi, kita diizinkan mengangkat senjata untuk memerangi mereka sebagaimana kaum muslimin ketika mereka berperang, bukan untuk berbuat kezaliman atau melakukan ekspansi, tapi untuk membalas kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Jadi Islam merupakan ajaran yang amat indah. Saya punya tetangga orang Chinese di Cawang. Tetangga Chinese yang baik luar biasa, kita pun bersikap baik sama dia. Kita kadang-kadang ambil barang dari dia, pangkalan, besi apa semua. Tiap tagih, mana tagihannya? Gampang Ustadz, gampang. Bahkan masih wilayah mereka, kita pasang hordeng, semua orang Chinese. Tiap kita tagih berapa hitungannya, gampang. Jangan bilang sama istri saya, takut istri lagi. Saya kejar-kejar dia supaya bisa bayar, dia gampang. Bayangkan coba, saya lihat akhlaknya baik, pribadinya baik, dari orang muda. Kita lihat bagaimana ujar-ujar yang jadi pegangan mereka itu menggambarkan sikap dermawan, sikap jujur, sikap baik, sikap mulia. Saya bilang ini milik umat Islam yang hilang dari umat Islam, digantikan dengan fitnah, kebencian, permusuhan, kezaliman dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, bahkan orang yang berbuat buruk pada kita diperintahkan untuk memberikan maaf, memperlakukan mereka dengan mulia. Cuma kalau berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, katakan kita adakan kebaktian di gereja, kita tidak dibolehkan untuk melakukan. Tapi kalau berdialog antar agama di gereja, dibolehkan. Contohnya, Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah yang mati dalam keadaan syahid, diundang untuk berbicara di gereja mengenai Al-Masih dalam Al-Quran. Dia ketika diundang, dia menyampaikan bagaimana Al-Masih, Yesus dalam Al-Quran. Dia bacakan surat Maryam, dibacakan surat Al-Imran, bagaimana Al-Quran memuliakan Al-Masih bahkan yang tidak terdapat dalam Injil. Dia tidak keluar dari ajaran Quran, bukan menyenangkan mereka dengan mengurangi sebagian kebenaran, disampaikan apa adanya. Bahkan ada seorang alim di Flores, ketika hari Natal diperintahkan di ulama untuk menyampaikan ceramahnya. Dia bacakan surah Maryam, bacakan surah Al-Imran, sebahagia dari yang hadir berbondong-bondong masuk Islam. Dia bacakan Quran dengan suara yang indah, diterangkan maknanya. Mereka mengatakan kami menduga tadinya orang Islam melecehkan Yesus, malah mereka yang membela mensucikannya dari tuduhan orang-orang Yahudi. Jadi berlaku baik itu yang melahirkan pesona. Bersikap kasar dan arogan, jangankan orang non-muslim, orang Islam saja, begitu kita bersikap arogan, dia akan menjauh dari kita. Bahkan pasangan kita, kalau kita berlaku lembut, dia akan semakin lembut bersama kita. Coba sakiti hatinya. Jadi wajib kita berbuat ihsan, dan inilah prinsip Islam. Iman, Islam, dan buahnya ihsan. Baik kepada diri kita, keluarga kita, bahkan kepada hewan, termasuk juga kepada alam dan lingkungannya, dilarang kita melakukan kerusakan. Demikianlah mudah-mudahan Allah tumbuhkan iman dan cinta di hati kita kepada Allah dan cinta kepada sesama hamba Allah atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wahdina ila siratikal mustaqim wa ajirna min adzabi jahannam ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina waj'alna ya rabbana min ibadikas salihin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.